Pelaku penikaman anggota Brimopolda diamankan. Kapolda resmikan kampung tangguh COVID-19 di Desa Kandi Batakaro. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap pendapatan pedagang di sejumlah pasar di Kepulauan Nias. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota Brimopolda Sumatera Utara menjadi korban pembegalan oleh dua pelaku begal. Selain merampas sepeda motor, pelaku juga menikam dada korban hingga kritis. Kedua pelaku berinisial AG dan PAS kini sudah berhasil ditangkap tim gabungan Brimob Polda Sumut dan Polsek Deli Tua. AG yang diduga sebagai pelaku penusukan korban inisial BH terpaksa ditembak petugas di bagian kaki kanannya karena berusaha melukai petugas yang ingin melakukan penangkapan dengan senjata tajam. Awalnya petugas meringkus tersangka PAS di persembunyiannya di perladangan sawit di Jalan Bungarin, Medan Tuntungan. Dari keterangan PAS, petugas mengetahui persembunyiannya AG yang diduga sebagai pelaku penusukan korban hanya berjarak 2 km. Salah seorang tersangka mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor milik anggota Brimopolda Sumut. Korban ditikam oleh rekannya dengan menggunakan senjata tajam jenis keris warna kuning emas. Terus apa yang kau lihat yang dilakukan dia di situ? Mana? Ditikam apa itu Pak? Ditikamnya? Ditikamnya? Apanya ditikam? Dadanya, pakai apa? Pakai pakai apa? Pisau apa namanya? Hah? Berbentuk apa dia? Berbentuk apa? Kuningan, keris, tubuh lada. Kanit Reskrim Ibtu Immanuel Ginting mengatakan, kedua pelaku melakukan aksinya saat korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh saat menghindari lubang berair di Jalan Setiabudi Ujung, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis subuh. Anggota Brimob tersebut melintas di jalan raya, tiba-tiba terjatuh karena menabrak atau melewati lubang yang tergenang air. Bersamaan dengan itu, korban terjatuh, pelaku langsung mengambil sepeda motor milik korban. Korban berkata, itu sepeda motor saya dan saya anggota Brimob. Namun pelaku tidak mengindahkan dan langsung menusukkan satu bilah pisau ke dada korban. Selain menyita sepeda motor hasil rampasan, dari kedua tersangka petugas juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku melukai korban. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Jelang pemilihan kepala daerah serentak yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Desember tahun ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo mulai melakukan rapat koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk membahas pilkada mendatang. Inilah suasana rapat terbuka yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo bersama pemerintah Kabupaten Karo serta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam rapat kali ini membahas perihal kesiapan personil dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Mulai dari proses pencalonan, kampanye, dan cara penyoblosan yang baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Karo. Dalam rapat kali ini juga dibahas terkait penambahan anggaran untuk pembelian alat pelindung diri, baik bagi petugas yang berada di lapangan maupun tempat pencucian tangan dan jaga jarak untuk masyarakat. Kita hari ini rapat dengan KPU, sementara KPU sebagai tuan rumah yang diundang oleh Ketua KPU Kabupaten Karo Bapak Kemar Tarigan beserta jajarannya. Yang hadir ada di sini Kapolres, ada tim gugus, ada dari Kesbang, Bawaslu, dan jajarannya dalam rangka diskusi untuk persiapan Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Dari pembicaraan ini ada suatu kekompakan, kebersamaan, bagaimana supaya pilkada ini bisa sukses, dan di mana KPU juga menceritakan apa kekurangan, kelemahan, dan sebagainya, supaya di backup oleh pemerintah daerah maupun kepolisian. Begitu juga Bawaslu menceritakan apa kekurangan dan kelemahan dia, supaya di backup oleh pemerintah daerah sama TNI, dan ini semua harus ada sinergitas. Oleh karena itu kita sudah komit tadi, kita persering silaturahmi supaya apa yang kita butuhkan bisa terwujud, dan terlebih dalam rangka memutus mata rantai COVID ini, tentu dalam hal ini depan adalah tim gugus. Perkiraan ada penambahan anggaran sejumlah 2,7 miliar rupiah yang akan dipergunakan untuk pembelian alat pelindung diri dan kesiapan protokol kesehatan di pilkada serentak di tengah pandemi. Menurut Ketua KPUD Karo, dengan adanya koordinasi dan saling sinergitas antara semua pihak, pelaksanaan pemilu mendatang akan berjalan dengan aman dan lancar. Ya, PKPU 5 sudah diturunkan oleh KPRI, tentu kami harus menjabarkan itu kepada stakeholder, terutama pemerintahan, Bawaslu, pihak kepolisian, bahwa kita sudah memulai. Ini intinya. Hari ini kita melakukan rapat, kita akan memulai tahapan mulai kemarin. Kedepannya akan kembali dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dengan hal ini diharapkan dukungan dari semua pihak agar pemilu nantinya pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan sukses. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Bupati Simalungun JR Saragih meninjau rumah warga yang terdampak banjir di lingkungan 3 Kelurahan Sinasak, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Di samping itu, Bupati juga menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat dan mendirikan dapur umum di 2 titik. Bupati Simalungun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun meninjau rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Ada 2 titik lokasi banjir yang ditinjau, yang mana di titik pertama ada sebanyak 37 rumah yang terdampak banjir dan di titik kedua ada sebanyak 19 rumah. Sebelumnya cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sejak Rabu malam mengakibatkan puluhan rumah warga di wilayah Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun terendam banjir. Kondisi terparah berada di Jalan Veteran Gang Perjuangan lingkungan 3 Kelurahan Sinaksak. Sebanyak 37 rumah warga dan fasilitas rumah ibadah masih digenangi banjir 1 hingga 2 meter. Saat meninjau banjir, Bupati Simalungun juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Bupati juga mengatakan akan mendirikan dapur umum serta pelayanan kesehatan di 2 titik terdampak banjir. Selain itu juga Bupati Simalungun mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak PJKA karena gorong-gorong yang sumbat berada di bawah rel kereta api. Hari ini kita udah langsung tinjau ke lapangan. Ada 2 titik ya. 2 titik ini sangat berbeda-beda ya. Dan kita tetap berikan juga bantuan berupa sembako, tapi karena permintaan masyarakat juga ada dapur umum, kita akan siapkan juga dapur umum di sini 2 titik. Jadi nanti dengan dapur umum ini harapan kita beban masyarakat ini bisa berkurang. Karena apa? Kita tahu rumahnya banjir, mereka pasti nggak bisa masak. Terus sekarang lagi kita coba juga kalau mereka memang nggak bisa tinggal di rumah untuk sementara, kita akan bekerja sama dengan TNI meminjam pembel. Kita akan gunakan nanti gudang-gudang sekolah. Sampai sejauh ini ada berapa warga yang terdampak banjir, Pak? 37 kakak. Tambah 19 lagi di sini. Jadi ada 2, di sana 37, di sini 19. Selain dapur umum, apakah pemerintah juga membuat posko kesehatan, Pak? Posko kesehatan udah pasti ada, nanti di 2 titik juga kita siapkan, ada posko kesehatannya. Dan sekarang juga saya perintahkan Kadis Kesehatan supaya ngecek semua kesehatan masyarakat door to door ke rumah. Tadi warga menyebutkan sumber banjir ini akibat tersumbatnya gorong-gorong milik PJK. Itu upaya yang dilakukan pemerintah sudah ada, Pak? Tadi kami sudah berkoordinasi, mereka segera akan memperbaiki, nanti bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum kita coba telusurin di mana Pak Camat, Lurah, Pangulu. Jadi ini nanti kita sama-sama bekerja sama gitu. Karena kita tahu mereka sedang melakukan perbaikan mengganti bantalan rel.
Segala upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun kepada masyarakat dalam menangani banjir tersebut. Selain itu, warga juga diharapkan agar rutin melakukan pengecekan kesehatan di posko yang sudah ditentukan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin meresmikan kampung tangguh COVID-19 di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peresmian kampung tangguh ini dilakukan sekaligus sebagai desa percontohan penanganan COVID-19 terbaik di wilayah Sumatera Utara. Inilah suasana peresmian Desa Kandibata sebagai desa tangguh yang dibuka langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin. Desa tangguh ini memiliki aturan kebiasaan baru yang disiapkan oleh perangkat desa dalam penanganan pandemi COVID-19. Kebiasaan baru yang sering dilakukan yaitu warga yang masuk desa harus diukur suhu badan dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki desa. Bukan hanya itu, warga desa wajib memiliki fasilitas cuci tangan di depan rumah masing-masing, dan pihak desa juga telah menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi warga pendatang yang baru masuk ke desa. Selain itu, desa ini juga sedang menyiapkan lumbung padi dan lahan pertanian yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi warga desa yang terdampak COVID-19. Peresmian desa tangguh ini dilakukan oleh Kepala Kepolisian Polda Sumatera Utara sebagai contoh bagi desa-desa lain untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Warga yang tinggal di desa tersebut juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker di saat keluar rumah. Dari hasil kunjungan saya di Desa Kandibata ini sudah memenuhi syarat menjadi desa percontohan, menjadi pilot project untuk Sumatera Utara. Mereka punya tim untuk penanganan Satgas COVID di tingkat desa. Mereka punya lumbung pangan. Mereka punya rumah untuk tempat isolasi mandiri. Sekarang saat ini kita ada di tempat ini untuk ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan. Dan hari ini kita sumbang seluruh masyarakat di Tanah Karo 500 kg bibit jagung unggul untuk meningkatkan ketahanan pangan. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di Kandibata ini, Iken akan memacu menjadi motivasi untuk desa-desa yang lain melakukan yang sama di Tanah Karo khususnya dan secara umum di Sumatera Utara. Kepala desa juga mengeluarkan surat edaran yang berisikan pencegahan dan penanganan COVID-19. Biaya pencegahan dan penanganan COVID-19 bersumber dari swadaya masyarakat. Kami merespon maklumat Kapolri tanggal 19 keluar, tanggal 23 kami rembuk desa sama stakeholder yang ada di kampung ini bersama dengan Babinka dan Babinsa. Mengingat artinya COVID ini kan udah mendunia, Pak. Jadi sebelum jatuh korban kami untuk bertindak supaya nggak jatuh korban di Kandibata. Berarti ini langkah cepat kita tidak menunggu gitu ya, Pak? Tidak menunggu. Siapapun kita menunggu. Ada maklumat Kapolri, kami respon, kami rembuk, kami keluarkan. Untuk saat ini kondisi masyarakat di desa Kandibata ini Pak bagaimana? Artinya ikut mendukung nggak kira-kira? Desa Kandibata, warga desa Kandibata sangat mendukung, Pak. Tanpa ada dukungan masyarakat, ini bisa, Pak. Kapolda berharap Desa Kandibata yang merupakan desa tangguh ini dapat menjadi contoh baik bagi desa-desa lain untuk meniru program ini dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, serta menjadi pilot project untuk kota-kota lain yang ada di Sumatera Utara, sehingga penanganan COVID-19 dapat berjalan dalam menghadapi tatanan kehidupan baru nantinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seorang karyawan Indomaret di Asahan, Sumatera Utara diringkus Satreskrim Polres Asahan setelah membobol berangkas di ruang penyimpanan dan berhasil membawa kabur uang 80 juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya agar tidak dicurigai,
Tersangka menduplikat kunci dan merusak server kamera pengawas. Inilah tersangka WR 25 tahun, seorang karyawan Indomaret di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, yang hanya bisa tertunduk malu setelah perbuatan jahatnya berhasil dibongkar Satreskrim Polres Asahan. Tersangka ditangkap petugas atas hasil penyelidikan kasus pencurian dengan pembobolan berangkas uang milik perusahaan. Tersangka tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya karena telah membawa kabur uang sebesar 80 juta rupiah bersama rekannya yang masih dalam pengejaran kepolisian. Tidak hanya itu, karena menguasai lokasi untuk melancarkan aksinya, ia menduplikat kunci berangkas dan merusak server kamera pengawas CCTV. Tersangka mengaku nekat melakukan pencurian dengan dalih untuk membayar hutang dan untuk berfoya-foya. Udah berapa lama di Indomaret? Sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. Itu uang itu 80 juta itu untuk apa? Ya, habis gitu ya kalau. Gitu ya. Untuk apa? Bagi dua atau sama kau makan sendiri? Bagi dua. Beraksinya malam atau siang? Pagi. Pagi ya. Dan jam kerja itu? Jam setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi. Ini pelaku, ini ada 2 orang. Ya. Awalnya pelaku W ini ditelepon oleh pelaku A. Pelaku A ini akan meminjam uang kepada pelaku W. Ini jam 11, jam setengah 12 malam. Kemudian pelaku W ini mengajak ketemuan sama dengan pelaku A yang saat ini masih DPO. Ya, pelaku A ini masih DPO. Nah, kemudian ketemulah jam setengah 4 pagi di lokasi Indomaret Jalan Cokro Aminoto. Ya, kedua pelaku ini masing-masing sudah masuk unsur di pasal 363 KUHP. Ya, karena ada konspirasi, ada pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian di malam hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun mengakibatkan jembatan penghubung antar Nagori dan kecamatan di Nagori Silinduk terputus akibat banjir. Agar bisa dilalui, masyarakat gotong royong untuk membuat jembatan darurat. Jembatan penghubung antar Nagori dan 2 kecamatan di Nagori Silinduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, ambruk hingga terputus akibat diterjang banjir. Terputusnya jembatan terjadi setelah hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada Kamis malam 17 Juni 2020. Derasnya arus air sungai meluap membuat jembatan ambruk hingga terputus. Akibatnya aktivitas warga terkendala karena kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa lagi melintas. Panghulu Nagori Silinduk Kristono mengatakan, mengantisipasi agar jembatan bisa dilalui sementara, pemerintah Nagori bersama masyarakat gotong royong membuat jembatan darurat, walaupun hanya kendaraan roda 2 saja yang dapat melintas. Karena banjir yang nggak bisa kita apakan lah. Kalau kita bilang banjir ini nggak tahu datangnya, kadang kecil, kadang besar. Baru inilah besar sekali nih, makanya tumbang ini jembatan ini. Ini menghubungkan bisa ke Batabu bisa, Gunung Maligas bisa, ke Sebelawan. Sementara pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun Rizal Saragih mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim teknis dalam rangka penanganan lanjut pembangunan jembatan supaya dapat kembali dilintasi masyarakat.
memang tadi arahan Bapak Bupati kepada kami. Nah, sekarang kami bersama dengan kita meninjau lokasi, dan setelah ini saya akan perintahkan staf saya setelah survei. Kemudian kita rencanakan nanti di DD bencana alam. Dosis Sinar Mata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pandemi COVID-19 berimbas terhadap pendapatan pedagang di sejumlah pasar pusat perbelanjaan di Kepulauan Nias, Kabupaten Nias Utara. Hal ini karena minimnya daya beli masyarakat dan menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat. Sejumlah pedagang 9 bahan pokok di pasar Kelurahan Lahewa mengeluhkan minimnya pembeli karena tidak seperti biasanya sebelum pandemi COVID-19. Padahal pasar Kelurahan Lahewa di Kabupaten Nias Utara merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan yang dikerumuni masyarakat setiap hari. Namun beberapa bulan terakhir hingga saat ini terlihat sepi. Meskipun harga kebutuhan pokok masih stabil, akan tetapi menurut warga harga itu sangat jauh tidak sebanding dengan pendapatan keluarga karena anjloknya nilai jual produksi komoditi pertanian di Kepulauan Nias. Metila Telaum Banua selaku pedagang di pasar Kelurahan Lahewa mengakui akhir-akhir ini jumlah pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Namun pihaknya tetap bertahan untuk berdagang karena merupakan sumber penghasilan yang digelutinya selama ini. Ya, udah mulai dari harga cabai kita jualnya per kilo 30.000 sekilo. Jadi kalau kita jual bawang merah kalau sekilo 50.000. Jadi untuk sayur-sayur ya harga stabil aja kita. Berarti kita ngambil untungnya sedikit aja dari sini. Pedagang lainnya juga berharap adanya solusi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan terhadap nilai jual para petani yang berakibat pada pendapatan masyarakat, sehingga aktivitas mereka sebagai pedagang dapat kembali normal. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi blokade jalan lintas Sumatera Medan Padang di Mandailing Natal akibat dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dari dana desa kembali terjadi. Kini giliran Desa Utadame, Kecamatan Penyambungan Utara, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Beginilah situasi di Desa Hutadame, Penyambungan Utara ketika ratusan warga desa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar pos ronda ke tengah jalan. Aksi protes tersebut akibat dugaan adanya pemotongan bantuan langsung tunai dana desa untuk tahap pertama. Dampak dari blokade jalan nasional tersebut mengakibatkan macet total sepanjang kurang lebih 4 km dari dua arah, baik dari Medan menuju Padang, Sumatera Barat maupun sebaliknya. Habis kalau melakukan jangan kita pernah tanggapi, pokoknya kalau bikin joinnya kalau begini kan laku itu 4 orang ya, ini berwajib. Harapannya apakah harapannya? Karena jalan untung di kepala desa biar aman. Ini camat ke kepala desa kantor camat daripada dipakai. Diterima berapa kak? 237. Oh, per kakak? Hah? Per kakak? Iya. Kakak ikut penerimanya? Itu yang satu namanya. Yang ditandatangani berapa kak? 600. Yang diterima? 230. Apa alasannya kata orang itu kak? Enggak tahu kami katanya dipotonglah sama untuk biaya posko kopi katanya. Sementara Camat Penyambungan Utara Rido Pahlepi mengatakan, masyarakat bersama pemerintah dan Muspika akan segera melakukan musyawarah lanjutan demi menyelesaikan masalah dan untuk melakukan verifikasi data penerima manfaat BLT dana desa. Besok kita seluruh komponen dan elemen masyarakat ditambah dengan petugas dari Muspika dan juga PKH, pendamping kecamatan, pendamping desa dan lokal desa juga akan hadir. Kita akan meminta data akurat dari semua yang ada dan
Kita berharap pelaksanaan rapat besok itu bisa berjalan dengan lancar, tidak mendapat kendala, karena musyawarah merupakan bagian yang tertinggi untuk menjadi pedoman langkah untuk berikutnya. Informasi yang diperoleh jumlah penerima BLT yang bersumber dari dana desa Hutadame sebanyak 56 kepala keluarga. Dan setelah dilakukan musyawarah desa kembali, yang mendapat BLT menjadi 130 kepala keluarga dengan besaran Rp237.000 setiap kepala keluarganya. Namun sayangnya musyawarah tersebut diakui kepala desa tidak melibatkan semua masyarakat desa Hutadame, melainkan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lainnya. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.